Baik, sebelum masuk ke video pembuatan IRD dan juga implementasi dari SQL terhadap sistem laboratorium, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang analisis permasalahan dari sistem laboratorium komputer ini, yang dimana tingginya ketergantungan kegiatan praktikum terhadap pengelolaan jadwal dan sumber daya yang kompleks. Laboratorium juga melibatkan banyak pihak seperti laboran, dosen, asisten laboratorium, dan juga mahasiswa. Yang dimana semuanya membutuhkan informasi yang akurat mengenai waktu, mata kuliah, ruang lab, dan penanggung jawab praktikum. Tanpa sistem basis data yang terstruktur, koordinasi antar pihak ini sangat rentan menimbulkan miskomunikasi dan keterlambatan informasi, sehingga mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di laboratorium. Untuk awal-awal kita buat dulu IRD dari sistem laboratorium komputer. Kita buat dulu entitas pertama, yaitu laboran yang mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada atribut ID laboran, nama, dan juga alamat. ID laboran ini menjadi primary key dari entitas laboran. Selanjutnya kita buat lagi entitas baru, yaitu jadwal praktikum. Dia juga mempunyai beberapa atribut, yaitu ada tanggal, ID jadwal, waktu mulai, dan juga waktu selesai. ID jadwal ini menjadi primary key dari entitas jadwal praktikum. Laporan ini dan jadwal praktikum mempunyai relasi, yaitu relasi membuat. Untuk kardinalitasnya, satu laboran dapat membuat banyak jadwal praktikum. Oke, selanjutnya untuk foreign key dari relasi membuat itu ada ID laboran dan juga ID jadwal. Selanjutnya kita buat lagi entitas dosen. Entitas dosen ini mempunyai beberapa atribut, yaitu ada nomor induk dosen, nama, alamat, email, dan juga telepon. Nomor induk dosen ini menjadi primary key dari entitas dosen. Nah, dosen ini mempunyai hubungan dengan jadwal praktikum, yang dimana relasinya adalah diberi. Jadi, untuk kardinalitasnya, banyak jadwal praktikum diberikan kepada satu dosen. Oke. Untuk relasi dari diberi ini mempunyai foreign key, ID jadwal, dan juga nomor induk dosen. Selanjutnya kita membuat entitas baru, yaitu mahasiswa, yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada atribut nomor induk mahasiswa,
nama, alamat, email, dan juga telepon. Untuk primary key dari entitas mahasiswa adalah NIM. Lalu dia mempunyai hubungan atau relasi kepada entitas dosen, yaitu mengajar. Jadi kardinalitasnya, satu dosen dapat mengajar banyak mahasiswa. Untuk relasi mengajar mempunyai foreign key, NIM, dan juga NIT. Selanjutnya kita membuat entitas baru, yaitu praktikum. Entitas praktikum ini mempunyai beberapa atribut, yaitu mata kuliah, ID praktikum, dan juga tanggal. ID praktikum ini menjadi primary key dari entitas praktikum, yang dimana praktikum ini mempunyai hubungan dengan mahasiswa ya. Untuk relasinya itu melakukan. Nah, untuk kardinalitasnya adalah banyak mahasiswa dapat melakukan satu praktikum, ataupun satu praktikum dapat dilakukan banyak mahasiswa. Relasi dari melakukan ini mempunyai foreign key, yaitu ID praktikum dan juga NIM. Oke, selanjutnya dibuat lagi asisten laboratorium untuk entitas baru. Nah, yang terdiri dari beberapa atribut baru, yaitu email, ID asisten, telepon, dan juga nama. ID asisten ini menjadi primary key dari asisten laboratorium. Dia juga mempunyai hubungan antara asisten laboratorium dan juga praktikum. Hubungannya, relasinya itu adalah diawasi. Nah, untuk kardinalitasnya, satu praktikum dapat diawasi oleh satu asisten laboratorium, ataupun satu asisten laboratorium dapat diawasi oleh satu praktikum. Untuk relasi diawasi mempunyai foreign key, ID asisten, dan juga ID praktikum. Oke, untuk selanjutnya, hubungan entitas antara laboran dan juga asisten laboratorium itu relasinya mengawasi. Jadi, satu laboran ini dapat mengawasi banyak asisten laboratorium. Untuk hubungan kardinalitasnya, untuk bagian relasi mengawasi itu mempunyai foreign key, yaitu ID laboran dan juga ID asisten. Selanjutnya ada sistem laboratorium komputer. Di sini juga ada tabel-tabel ya. Tabelnya ada 6, tapi kita pakai yang 3 dulu. Nah, yang pertama, tabel pertama itu ada laboran. Nah, di sini ada PK atau primary key dari laboran. Yang pertama itu primary key-nya ID laboran, dan dia mempunyai atributnya, 2 atribut, yaitu nama dan alamat. Dan kedua itu ada jadwal praktikum. Di sini ada primary key dan foreign key. Yang pertama itu primary key-nya dari jadwal praktikum, ID jadwal. Nah, foreign key-nya itu ada ID laboran, dan foreign key-nya itu mempunyai atribut ada 3, yaitu tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai. Dan tabel ketiga atau tabel yang terakhir yaitu ada dosen. Nah, dosen mempunyai primary key dan foreign key. Nah, primary key dari dosen yaitu ada NID, dan foreign key-nya ada ID jadwal. Nah, dosen ini mempunyai atribut yaitu nama, alamat, email, dan telepon. Tabel yang pertama menuju yang kedua itu kardinalitasnya ada one to many, dan tabel kedua ke ketiga ada many to one. Yang ketiga atau terakhir itu yang menuju ke 4 itu ada many to one. Saya akan melanjutkan penjelasan dari tabel dan sistem lab komputer. Yang pertama itu tabel mahasiswa. Banyaknya mahasiswa bisa melakukan satu praktikum yang memiliki relasi many to one, yang dimana primary key name berubah menjadi foreign key di praktikum. Tabel selanjutnya praktikum. Satu praktikum diawasi oleh satu asisten laboratorium yang memiliki relasi one to one, yang dimana primary key di praktikum berubah menjadi foreign key berubah jadi foreign key di asisten laboratorium. Tabel selanjutnya itu laboran. Satu laboran bisa menguasai banyaknya asisten laboratorium, yang dimana foreign key laboran
berubah menjadi Primariki laboran, berubah menjadi Forensky di ID laboratorium. Oke, kita akan menjelaskan isi dari SQL database tersebut. Yang pertama-tama, sebelum kita melakukan pengisian dan juga membuat database, kita harus mengetik cd c.2 sum mysql bin, lalu masukkan mysql min urut, lalu nanti bentukannya akan seperti MariaDB non. Langsung kita buat database sistem laboratorium komputer. Jika sudah query oke, langsung saja kita gunakan use untuk menggunakan database sistem laboratorium komputer ini. Setelah database change, kita langsung membuat table laboran yang dimana isinya ada ID underscore laboran, nama, dan juga alamat. Setelah dia query oke, kita akan membuat table yang kedua, yaitu create table jadwal praktikum. Pastikan kalau ada dua kalimat menggunakan underscore, lalu masukkan isi dari table tersebut, yaitu ada ID underscore jadwal, tanggal underscore praktikum, waktu mulai, dan juga waktu selesai. Jika sudah query oke, maka kita akan membuat table yang ketiga, yaitu create table dosen. Create table dosen ini meliputi ada NID, lalu ada nama, alamat, email, telepon, dan juga kita masukkan foreign key dari primary key jadwal praktikum, yaitu ID underscore jadwal. Jika sudah query oke, maka kita akan membuat table selanjutnya, yaitu table mahasiswa. Mahasiswa meliputi ada name dengan tipe data integer, pastikan primary key, dan juga auto increment. Untuk auto increment ini adalah opsi, jika ingin digunakan bisa, tidak juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita masukkan primary key dari table dosen ini, yaitu NID dengan tipe data integer not null. Pastikan untuk NID dan juga tipe datanya ini sesuai dengan table penghubung atau foreign key-nya ini. Setelah itu ada nama dengan tipe data varchar, lalu ada alamat, tipe datanya adalah varchar, email, tipe datanya varchar, telepon, tipe datanya char, dan kita masukkan foreign key dari table dosen, yaitu NID. Jika sudah query oke, maka kita akan membuat table selanjutnya, yaitu table praktikum. Di sini ada ID underscore praktikum dengan tipe datanya adalah integer, lalu name integer, lalu ada mata kuliah dengan tipe data juga varchar, tanggal dengan tipe datanya adalah date, dan foreign key dari table mahasiswa, yaitu name. Selanjutnya yaitu kita membuat table asisten laboratorium. Di sini meliputi ID underscore asisten dengan tipe data integer, ID underscore praktikum dengan tipe data integer, nama tipe datanya varchar, email tipe datanya varchar, telepon tipe datanya char, dan foreign key dari praktikum yaitu adalah ID underscore praktikum. Oke, karena tadi di table asisten laboratorium kami lupa memasukkan foreign key laboran. Jadi di sini kita memasukkan foreign key di table asisten laboratorium dari entitas laboran tersebut dengan cara alter table asisten laboratorium add foreign key ID laboran, yang dimana dia dari table laboran. Setelah semua table terbuat, selanjutnya kita akan memasukkan isi dari table tersebut. Tapi sebelum masukin isinya, kita harus des laboran dulu supaya kita tahu apa aja yang harus diisi di dalam tabelnya.
Nah, kita des laboran. Dan keluar di sini isinya ID laboran, nama dan alamat. Lalu kalau sudah oke, kita insert into laboran values dan masukin ID laborannya satu. Namanya Ari, alamatnya di Jakarta Timur. Dan kalau sudah query oke, lanjut masukin yang kedua. Kalau sudah oke juga, lanjut masukin yang ketiga. Dan kalau sudah oke, selanjutnya kita akan select from laboran untuk melihat hasil dari yang tadi kita masukin. Hasilnya ada di sini. Selanjutnya kita akan des jadwal praktikum untuk melihat isi dari tabel jadwal praktikum, yaitu ID jadwal, tanggal praktikum, waktu mulai, dan waktu selesai. Karena di tabel jadwal praktikum belum ada foreign key-nya, maka kita masukin di sini, yaitu dengan cara alter table jadwal praktikum add foreign key ID laboran reference laboran ID laboran titik koma. Kalau sudah query oke, akan menjadi seperti ini. Jadi di dalam tabel jadwal praktikum akan ada ID jadwal, tanggal praktikum, waktu mulai, waktu selesai, dan ID laboran yang tadi kita masukin foreign key-nya. Kalau sudah seperti ini, kita masukin lagi isi dari tabel jadwal praktikum. Insert into jadwal praktikum values, masukin ID jadwalnya 10.10, tanggal praktikumnya 1 Desember 2025, waktu mulainya jam 7.00 dan waktu selesainya jam 9.30, ID laborannya 222. Kalau sudah query oke, masukin lagi yang kedua. Dan kalau sudah query oke, masukin yang ketiga. Selanjutnya, kita select from jadwal praktikum untuk melihat hasil yang tadi kita isi. Hasilnya ada di sini. Yang ketiga, tabel yang ketiga yaitu tabel dosen. Jadi kita harus des dosen dulu. Dan isinya ada NID, ID jadwal, nama, alamat, email, dan telepon. Kita masukin insert into dosen values. NID-nya 1996. ID jadwalnya 2020. Namanya Manarul Hidayat, alamatnya di Bekasi, emailnya manarul@gmail.com, teleponnya 0855-2134-9805. Kalau sudah query oke, kita masukin isi tabel yang kedua dan ketiga. Kalau sudah query oke, kita select from dosen dan begini hasilnya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel mahasiswa dengan des mahasiswa. Isi dari tabel mahasiswa ada NIM, NID, nama, alamat, email, dan telepon. Selanjutnya kita insert into mahasiswa values. NIM-nya 243, NID-nya 1998, namanya Bayu, alamatnya di Bekasi, emailnya bayu@gmail.com, nomor teleponnya 0898-5124-3654. Kalau sudah query oke, masukkan lagi data selanjutnya, data kedua, dan data ketiga. Kalau sudah query oke, kita select from mahasiswa, dan hasilnya akan seperti ini. Tabel yang tadi kita masukin isinya. Selanjutnya kita des ke tabel praktikum. Isi dari tabel praktikum ada ID praktikum, NIM, mata kuliah, dan tanggal. Lalu kita insert into praktikum values. ID praktikumnya 1097, NIM-nya 263, mata kuliahnya sistem basis data, tanggalnya 12 November 2025. Kalau sudah, kita masukin data yang kedua dan ketiga. Setelah semua data masuk, kita select from praktikum. Nah, di sini keluar seperti ini. Ini tanggalnya 000, dia error. Jadi, kita benerin dengan cara delete from praktikum where tanggal 0000 titik koma. Kalau sudah query oke, kita select from praktikum lagi. Jadi isinya ada ID praktikum, NIM, mata kuliah, tanggal. Seperti tadi. Kita insert ulang. Insert into praktikum values. ID praktikumnya 1097, NIM-nya 263, mata kuliahnya sistem basis data, tanggalnya 2025 11 12. 2025 November
tanggal 11. Jadi kita balik tahunnya dulu, bulan baru tanggal. Masukkan data kedua dan ketiga. Setelah itu select from praktikum dan hasilnya akan seperti ini. Tanggalnya sudah tidak 00 lagi. Selanjutnya kita akan isi tabel asisten laboratorium. Kita dash dulu dan yang harus kita isi ada ID asisten, ID praktikum, nama, email, telepon, dan ID laboran. Kita insert into asisten laboratorium values. ID asistennya 1414, ID praktikumnya 1099, namanya Rizky, emailnya rizky@gmail.com, teleponnya 0898 70 65 4121, ID laborannya 111. Lanjut masukin data yang kedua dan ketiga. Kalau sudah query oke, kita select from asisten laboratorium dan hasilnya akan seperti ini, hasil akhirnya.